153 perusahaan antri pasca pengesahan Cipta Kerja, nikmat Tuhan didustakan. Ditulis oleh Nia Alif dari siwa.com. Unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di berbagai daerah setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tentu sangat disesalkan. Tanpa tahu isi dan maksud undang-undang, mereka turun ke jalan melakukan perusakan di mana-mana. Jalan Indonesia Maju yang direstui Tuhan dengan mengangkat Jokowi nyatanya diganjal oleh rakyat kita sendiri. Mereka yang teriak pengangguran, kena PHK dan sebagainya harusnya turun mendukung pemerintah, termasuk buruh yang nanti semakin disejahterakan. Namun, kenyataan di lapangan sangat terbalik. Buruh, mahasiswa yang nganggur karena perkuliahannya dilakukan secara online, malah berdemo tanpa tahu isi dan substansi. Parahnya demo kali ini sangat rentan disusupi. Hingga di Surabaya, seorang perusuh asal Semarang ditangkap dan dimoleh oleh Bu Risma secara langsung. Begitu juga Ganjar di Jawa Tengah yang langsung memberi nasihat pada para pendemo. Beda dengan di ibu kota yang kepala daerahnya selalu mendukung setiap aksi demo pengerusakan. Tahukah orang-orang ini kalau undang-undang yang disahkan sejatinya untuk kepentingan mereka? Hoax yang mengatakan keuntungan untuk asing dan sebagainya mirip dengan hoax PKI. Tapi saat ini mereka lebih percaya hoax karena mengarah pada kepentingannya. Kalaupun undang-undang ini merugikan rakyat, tentulah ahli hukum, pengamat, akademisi yang lebih dahulu memprotes. Nyatanya undang-undang yang diketok malah berpotensi membuka banyak lapangan kerja. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah banyak perusahaan asing yang antre untuk masuk ke Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja semakin mendorong gairah investasi di Indonesia. Bagaimana investasi ke depan pasca UU Cipta Kerja? Ada 153 perusahaan yang sudah siap masuk pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan 153 tersebut otomatis akan banyak menampung lapangan pekerjaan, kata Bahlil usai konvers bersama soal UU Cipta Kerja di Jakarta Rabu 7 Oktober. Ia mengatakan sesuai pemerintah Presiden Jokowi untuk setiap lapangan kerja yang timbul akibat masuknya investasi harus diprioritaskan pada tenaga kerja dalam negeri. Dengan demikian maka investasi tahun 2021 insya Allah akan naik lebih baik dari tahun 2020. Tingkat kemudahan berbisnis kita potensinya akan lebih baik. Sekarang urutan 73, tahun 2014 peringkat 120, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, katanya. Apakah mereka yang berunjuk rasa itu sudah menerima berita ini? Bahwa pemerintah mengupayakan perbaikan investasi di Indonesia, bahwa perusahaan asing yang mulai hengkang dari Cina dan mulai melirik ASEAN kini bisa diberi tempat di Indonesia. Bahwa akhirnya keuntungan dinikmati banyak rakyat karena Jokowi menegaskan untuk memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan, wahai pendemo? Tak ada yang salah dengan demo karena kebijakan pemerintah selalu pro dan kontra, tapi menjadi salah saat mereka tak mau memahami isinya, malah terhasut berita miring dan hoaks yang ditebarkan. Apakah pemerintah tak memiliki sanak saudara yang juga berprofesi sebagai buruh? Kalau aturan mereka seperti hoaks yang dihembuskan, yakni tak memberi pesangon dan sebagainya, tentu mereka lebih dahulu didemo keluarga atau tetangganya. Apalagi kaum munafik seperti Demokrat dan PKS. Awalnya dalam rapat DPR menyatakan menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kini mereka balik badan seolah menolak. Sang putra mahkota disiapkan main drama mengatakan berjuang sekuat tenaga membela rakyat miskin, terpinggirkan dan termarginalkan. Tentu saja ucapan AHY sejatinya doa agar tak ada rakyat yang kaya seperti dirinya. Bagaimana bisa 153 perusahaan dibuka malah membuat rakyat yang tadinya tak bekerja terus bekerja, lalu mereka dikata miskin dan termarginalkan? Semoga para demonstran paham kalau mereka cuma dimanfaatkan untuk kepentingan oposisi. Berkaca pada demo UU KPK dan lainnya hingga demo ke KPU dan Bawaslu, gerombolan sakit hati termasuk Anies dan Gatot sangat kegirangan dengan hal ini. Sebaliknya, rakyat yang turun di lapangan berpotensi terjangkit corona, ditangkap aparat hingga benar-benar dipecat atasan. Kalau sudah begini, oposisi bahagia, rakyat semakin menderita. Padahal Tuhan sudah memberi nikmatnya yang begitu besar pada negeri ini, lewat tangan pemimpin amanah. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. 12 poin hoax Omnibus Law dan bantahannya, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Penolakan organisasi buruh terhadap Omnibus Law sejatinya tidak mewakili buruh. Sama seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya jarang sekali mewakili rakyat. Memang ada sebagian anggota DPR yang cukup berkualitas, tapi mereka menjadi minoritas. Begitu juga dengan organisasi buruh yang kebanyakannya bukan buruh, yang rumahnya mewah dan kendaraannya premium. Tapi bagaimanapun, beginilah negara demokrasi. Toh preman dan mantan narapidana bisa disulap jadi ulama atau pemuka agama.
Melawan mereka dengan cara mencuci label yang sudah melekat terbukti tidak efektif, karena mereka sudah terlanjur terbentuk. Maka dari itu, kita fokus saja pada perang pemikiran dari pesan-pesan provokasi yang mereka bawa dan sebarkan. Terkait Omnibus Law, belakangan ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat, namun semuanya adalah hoaks belaka. Begini penjelasannya poin hoaks tersebut. Uang pesangon dihilangkan. Uang pesangon tetap ada. Dan ini tertuang dalam bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. UMP, UMK, UMSP dihapus. Upah minimum regional atau UMR tetap ada. Dibahas dalam bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Upah buruh dihitung per jam. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau B. Satuan hasil. Semua hak cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Hak cuti tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, pengusaha wajib memberi A. waktu istirahat dan B. cuti. Ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Pada bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tidak akan ada status karyawan tetap. Status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Jaminan sosial tetap ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, E. Jaminan kematian, dan F. Jaminan kehilangan pekerjaan. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Status karyawan tetap seperti biasa. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Tenaga kerja asing bebas masuk. Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, justru harus memenuhi syarat dan peraturan. Tidak bisa seenaknya lagi seperti sekarang. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan Omnibus Law. Libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Tidak ada dalam pembahasan Omnibus Law. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah. Jika kalian menemukan hoaks dan provokasi penolakan Omnibus Law, silakan kopas di kolom komentar, kita akan bantah dan luruskan. Jangan mau dibodoh-bodohi dan diprovokasi oleh para mafia yang mengatasnamakan rakyat dan buruh.